Don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. Don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I need you. You give me strength, you give me change when I fall and I
when I fall and I far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. dosa kita. Kita semua percaya, amin, kalau darah 2000 tahun yang lalu yang tercurah hari ini masih punya kuasa, amin, masih punya
berkuasa untuk menyembuhkan kita, membebaskan kita, bahkan selalu mengangkat kita dari keterpurukan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Untuk sekali lagi kami merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Bapak. Tuhan, kami tahu Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau yang selalu mengangkat kami Tuhan. Darah yang sama yang tercurah Tuhan, itu tetap berkuasa buat setiap hidup kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan, memulihkan hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang menanggung jemaat-Mu datang Tuhan, menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Kau yang beracara Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita semua terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak.
kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan hari ini dalam ibadah Paskah hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur kepadamu karena kasih setia-Mu, karena pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang diselamatkan. Bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan lewat kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, kehidupan yang memuliakan nama. Bapak terima kasih berkati memberikan firman-Mu, menolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami yang setiap berkata dari firman-Mu ini. Bapak berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah Paskah kita tahun ini. Nah, saudara, Paskah saya coba akan amati mungkin dari satu-satunya hari raya keagamaan yang selalu jatuhnya memang di hari Jumat. Ya, nah, jadi waktunya kan selalu berbeda-beda tanggalnya, tapi selalu jatuhnya itu di hari Jumat. Kenapa? Makanya namanya Jumat Agung. Soalnya kalau disesuaikan dengan tanggal, tentu tidak akan cocok dia. Nanti bisa jadi hari Kamis, hari Rabu. Nah, sesuatu yang unik memang. Saudaraku, kita tahu Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ya, lewat pengorbanannya di kayu salib. Ini hari Jumat yang lalu kita boleh belajar bersama-sama bagaimana dengan kasih yang besar Tuhan itu menyelamatkan kita. Nah, hari ini saudaraku dalam Paskah ini kita akan mau belajar dari satu pribadi yang pernah mengalami satu peristiwa, dan saya berikan topiknya, khotbah saya, aku telah melihat Tuhan. Ya, tentang satu orang yang bernama Maria Magdalena. Nah, kita akan coba belajar dari orang ini dan kemudian apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan setelah dia mengalami satu pengalaman yang supranatural itu. Nah, kita akan mulai dulu, kita akan buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18.
Satu ayat ini kita akan baca sama-sama, ya. Oke, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, perkataan Maria Magdalena yang katakan aku telah melihat Tuhan. Nah, saudara, ada siapa Maria Magdalena ini? Ya, ada beberapa Maria di dalam Alkitab, ya, Maria ibu Yesus, Maria saudaranya Lazarus, Maria dan Marta Lazarus, dan kemudian ada Maria yang meminyaki kaki Yesus yang disebut orang berdosa, tapi disebutkan ada satu wanita lagi yang bernama Maria Magdalena. Kenapa dia disebut Maria Magdalena? Karena memang dia berasal dari kota Magdala. Magdala ini di bagian Israel, satu kota yang memang cukup maju di situ, kota yang besar, Magdala. Makanya dia disebut Maria Magdalena. Ya, nah sama mungkin beberapa Lemuel yang mana? Lemuel dari Medan, gitu-gitu ya. Lemuel ini dari mana? Ini dari Padang, ini dari Jawa, kira-kira begitu. Nah, Maria Magdalena ini adalah dia berasal dari kota Magdala. Nah, siapa dia ini, saudaraku? Ada kita lihat satu ayat yang menuliskan latar belakang daripada Maria Magdalena ini. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Lukas 8 ayat yang kedua. Dari latar belakang ini kita akan tahu dia ini siapa. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang di dulunya sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia ini dirasuk oleh 7 roh jahat. Saudara, secara teritori, secara daerah, itu memang roh jahat itu dia menguasai daerah. Nah, biasanya daerah-daerah itu, entahkah itu kelurahan, entahkah itu kecamatan, entahkah itu kota madya, entahkah itu provinsi, entahkah itu satu pulau, biasanya dia tuh penguasanya itu ada. Makanya saudara, bahkan dalam lingkungan yang lebih kecil saudaraku, di RT RW saudara bisa perhatikan. Dari mana kita tahu roh apa yang menguasai daerah itu? Lihatlah tingkah laku kejahatan apa yang ada di daerah itu. Misalnya, contoh daerah Pondok itu terkenal dengan apa? Ya banyak perjudiannya. Ya, dulu agen Porkas, sebenarnya SD, SB kan di sana semua. Begitu ditutup, ada lagi. Warung-warung kopi itu kan tempat di mana orang bertransaksi judi bola. Sekarang mungkin judi bola online, tapi dulunya itu jadi segala macam judi ya putarannya itu sekitar itu aja. Kalau saudara mau lihat ada perjinahan di daerah mana, saudara akan lihat aja di daerah itu. Di mana yang ada perjinahan, itu roh itu menguasai daerah itu. Misalnya di Ponegoro, ya kan? Daerah itu kan keliling-keliling muter-muter aja tuh. Dulu ada banci di dekat sini, ya kan, dekat simpang Bandar Gereja itu. Kemudian bancinya hilang, pindah dia, ya tidak hilang sih, pindah aja dia. Tapi kan putaran sekitar itu kan perzinahan kan, muter-muter aja kan, bolak-balik sini pindah sana. Tapi putaran daerahnya itu segitu. Nanti kalau kota Padang beda lagi. Nah, sudah lihat bahwa roh jahat itu menguasai satu daerah. Nah, ini yang disebutkan Maria Magdalena ini dikuasai oleh 7 roh jahat. Ngumpul
menjadi satu di dalam tubuh Maria Magdalena. Ini tidak main-main, saudaraku. Nah, padahal kalau kita lihat ayat yang ketiganya, dikatakan Maria Magdalena itu termasuk salah satu wanita yang kaya. Saya coba selidiki, entahkah dia ini masih single atau dia sudah bersuami, atau tapi yang pasti dia ini wanita kaya. Kenapa? Karena ayat yang ketiga berkata begini. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini siapa? Ya, Susana dan Yohana tadi, dan termasuk Maria Magdalena melayani rombongan itu. Ini bukan rombongan sirkus, saudaraku. Dia melayani siapa rombongannya? Rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan apa? Dikatakan dengan apa? Kekayaan mereka. Berarti Maria Magdalena ini orang kaya, tapi dalam dirinya ada 7 roh jahat. So bisa bayangkan kalau satu saja roh jahat menguasai manusia, jahat, saudaraku. Dan kalau roh jahat yang menguasai manusia itu adalah roh kepahitan, sudah bisa melihat bagaimana sikap hidupnya. Kalau yang menguasai orang itu adalah roh yang menguasai penyakit, sudah kan lihat orang itu akan sakitan terus. Kalau roh yang menguasai manusia itu adalah roh kematian, sebentar nanti masuk kamar mandi terpleset, mau mati enggak mati, tapi hampir mati. Nanti jalan baik-baik, sepeda orang nabrak dia, ya kan? Dia sudah hati-hati, orang lain enggak hati-hati, hampir mati. Seperti ada kematian yang bersama-sama dengan itu baru satu roh jahat. Belum lagi ada 7 dalam diri Maria Magdalena. Bisa bayangkan, kita tidak tahu roh apa ini. Bisa jadi kekayaan dia dapat dari sesuatu, dari roh yang lain, kita juga nggak pernah jelas. Tapi 7 roh jahat. So bisa lihat, kalau satu orang dikuasai oleh satu roh jahat, maka perilakunya itu akan jahat. Ini 7 roh jahat ada dalam satu orang ini, Maria Magdalena. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita pikir, saya kan gak sejahat Maria Magdalena. Oke. Tapi kalau kita melihat, sebelum kita menjadi orang percaya, siapa yang menguasai hidup kita? Di dunia ini kan roh ini kan tinggal 2 saja. Kalau tidak roh Tuhan, maka roh setan yang akan menguasai manusia. Tinggal itu dia milih. Kalau dia tidak dikuasai oleh roh Tuhan, maka orang itu akan dikuasai oleh roh setan. Nah, Maria dulunya dikuasai oleh 7 roh jahat. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya itu berubah. Setelah dia berkata, aku telah melihat Tuhan, sebelum ayat yang kita baca tadi. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian dia menjadi percaya dengan Tuhan Yesus, hidupnya itu berubah. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan betapa sengsaranya dia hidup waktu dikuasai oleh roh jahat. Betapa sulitnya hidupnya pada waktu roh jahat itu menguasai dia. Mungkin dia dikuasai oleh kebencian, bisa jadi. Mungkin dia dikuasai oleh ketamakan, atau mungkin dia dikuasai oleh perzinahan, atau roh-roh yang lain yang menguasai hidupnya. Dan itu mendatangkan kehancuran secara pelan-pelan dalam kehidupannya. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya mulai mengalami perubahan. Perjumpaannya dengan Tuhan merubah kehidupannya. Saudaraku, bagi kita orang percaya, perjumpaan kita dengan Tuhan seharusnya merubah kehidupan kita. Kalau hidup kita dirubah, itu akan bisa kelihatan dari tingkah laku kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikir, dan apa yang kita lakukan
harusnya perubahan itu nampak dalam kehidupan kita. Kalau sampai ada orang bertanya, oh dia sama aja, dia percaya nggak percaya, dia Kristen nggak Kristen, sama aja dia. Sudah, ini kan repot kita. Ya, jadi biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang berkata, aku sudah berjumpa dengan Tuhan, aku sudah melihat Tuhan, dan aku bertemu dengan Dia. Biarlah hidup kita mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita sekarang dikuasai oleh Roh Tuhan, bukan oleh roh setan lagi. Gitu. Mungkin kita dikuasai tidak sebanyak Maria Magdalena, nggak ada masalah, saudara. Yang penting dulu kita dikuasai oleh setan. Tapi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Tuhan. Hari itu kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, Maria Magdalena dia mengalami perubahan hidup karena dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat Maria Magdalena ini setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia adalah saksi mata mulai dari sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sejak dia melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dan kemudian hidupnya mengalami perubahan. Sejak saat itu dia mengiringi perjalanan Yesus. Mungkin tidak setiap hari, tapi paling tidak dia beberapa sesi dalam pelayanan Yesus itu dia hadir di sana. Bahkan saudaraku, sampai kemudian pada waktu Yesus disiksa, mengalami penyiksaan, mengalami penyaliban, dan kemudian pada waktu Yesus bangkit di hari kematian itu, Maria Magdalena hadir. Bahkan saudaraku, ada riwayat, ada yang sesuatu yang Tuhan berikan kepada Maria Magdalena. Dia orang yang pertama di mana Tuhan itu setelah bangkit dari kematian, dia ini orang pertama yang lihat Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Kenapa Tuhan sangat menghargai Maria? Dan kemudian dari peristiwa-peristiwa ini, kemudian orang yang ngeres punya otak jahat mulai berkata, mulai berasumsi, dan mulai berkata, oh iya, karena Yesus punya hubungan gelap dengan Maria Magdalena, makanya Yesus menampakkan diri dengan Maria Magdalena yang pertama. Ini otak kotor, otak jahat, saudara. Ya, dan ini berkembang, berita-berita ini berkembang. Bahkan kalau sudah lihat di internet, ada orang-orang yang sengaja yang menyampaikan ini, wah, Yesus punya affair dengan Maria Magdalena waktu dalam pelayanannya. Tapi sebetulnya Tuhan menghargai Maria Magdalena. Kenapa? Tentu ini yang kita mau belajar. Apa yang Maria Magdalena lakukan sehingga Tuhan memberikan satu penghargaan, sesuatu yang istimewa kepada wanita ini. Sudah bukan, saya coba menggali, saya coba mencari tahu, saya coba cari kenapa si Maria ini sampai apa yang dia lakukan. Saya melihat, saudaraku, Maria ini melakukan, bertindak seperti itu karena rasa ucapan syukurnya atas hidupnya yang sudah diubahkan Tuhan. Dan itu yang membuat dia bisa melakukan satu tindakan yang boleh dibilang tindakan yang berani. Karena pada waktu Yesus disiksa, ya kalau sudah lihat film The Passion itu, bagaimana murid-murid dikatakan lari semua, yang laki-laki. Tapi Maria Magdalena termasuk salah satu. Selain dengan Maria ibu Yesus, Maria Magdalena termasuk salah satu wanita yang hadir. Dia tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena dia ingin tahu. Karena dia sudah mengalami hidupku yang dulunya mati sudah diubahkan. Hidupku yang dulunya rusak, hancur. Masa laluku yang tidak punya harapan lagi, yang
tidak punya masa depan lagi. Aku sudah bertemu dengan dia dan aku sudah mengalami perubahan. Aku punya masa depan yang pasti, kata Maria Magdalena. Dan kemudian dia hadir. Dia tidak takut lagi. Padahal pada waktu Yesus disalibkan, di mana murid-murid juga lari, Maria Magdalena hadir di sana. Apakah dia sekedar menonton? Tidak. Dikatakan pada waktu dia datang ke kuburnya Yesus, membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat itu. Dia adalah wanita yang pertama datang di kubur itu di hari yang ketiga setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus meninggal. Saudaraku, kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia hidup penuh dengan ucapan syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas hidupnya yang sudah diubah. Saudaraku, apa tanda kita berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini Bapak Ibu buktikan. Kita datang beribadah. Ibadah ini kan satu ucapan syukur. Bapak Ibu yang di rumah, jangan sambil makan, ya, jangan sambil ngopi. Ibadah ya ibadah. Sudah ada ibadah di rumah. Ini kan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa kita mesti datang? Kenapa kita mesti beribadah? Kenapa kita mesti khususkan satu hari Minggu kita datang ibadah? Kenapa kita mau peduli dengan orang lain? Kenapa kita mau berbuat kasih kepada orang lain? Sebenarnya semua kan ungkapan rasa terima kasih kita, ungkapan rasa syukur kita. Tuhan, aku ini dulu orang berdosa, aku ini dulu rusak hidupku, aku ini dulu masa depanku tuh tidak ada, hancur Tuhan hidupku yang lalu. Tapi sejak aku berjumpa dengan Engkau, aku bertemu dengan Engkau, aku dapatkan masa depan. Kenapa? Karena Engkau memberikan itu kepadaku. Dan sebagai rasa syukur, kami mau Tuhan berbuat sesuatu. Saya mendorong kita semua, saudara, baik kita semua pelayan-pelayan yang kita aktif dari tempat ini, melayani, datang lebih awal, pulang lebih telat, dan kita urus ini, urus itu, tenaga kita habis, pikiran kita habis, semua kita lakukan hanya dengan satu tujuan. Inilah ungkapan terima kasih kami Tuhan. Kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah diselamatkan. Inilah wujudnya, rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Dan ini yang Maria lakukan. Sehingga salah satunya dikatakan yang kita baca tadi, dengan apa yang dia punya, dengan tenaganya, dengan kekayaannya, dia lakukan itu. Dia ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan sampai akhir kehidupannya, Maria tetap setia kepada Tuhan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Biarlah ini jadi sesuatu yang terus menggema dalam kehidupan kita. Mungkin suara saya akan berhenti selesai kita ibadah ini, tapi izinkan suara Roh Kudus yang terus akan berkata-kata dalam diri kita. Aku sudah melihat Tuhan, dan aku akan mengalami perubahan. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Biarlah hidupku mengalami pembaharuan setiap hari. Aku sudah melihat Tuhan, dan aku bertemu dengan Dia. Hidupku diubahkan. Aku tidak sama lagi dengan yang lalu. Aku sudah mengalami pembaharuan. Aku sudah mengalami perubahan. Kenapa? Karena aku sudah melihat Tuhan. Dan biarlah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang menyebut dirinya aku anak Tuhan, mari kita bertindak, berlaku memang seperti Yesus. Karena dialah teladan kita. Dialah contoh kita, dialah patron kita, dialah model kita. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang Yesus katakan, itu yang kita katakan. Nah, saudaraku, biarlah ini boleh jadi sesuatu dalam diri kita.
aku sudah melihat Tuhan. Biarkan Roh Kudus terus mengiang-iangkan kata-kata ini, bukan hanya di telinga kita, tapi di hati, dari telinga rohani, sehingga terus-menerus pada waktu dosa mulai mengiming-imingi kita, pada waktu dosa mulai membujuk kita, pada waktu kepahitan mulai datang kepada kita, pada waktu kekecewaan mulai menguasai kehidupan kita, ingatlah kata-kata ini. Aku sudah melihat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mau mengizinkan kita hidup dalam kekecewaan dan kepahitan. Tuhan tidak mau mengizinkan kita juga hidup dikuasai oleh roh jahat lagi. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Mengasihi kita semua. Biarlah roh Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Aku sudah melihat Tuhan. Dan Maria Magdalena jadi satu pribadi yang sangat luar biasa. Maria Magdalena sama seperti kita semua. Orang yang bisa dikuasai oleh roh jahat, yang punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan pada waktu dia membuka hatinya, dia membuka hidupnya, perjumpaannya dengan Tuhan, itulah yang menjadi titik balik dari kehidupannya. Dan dia mengalami perubahan, dia mengalami pembaharuan. Saya ingin kita nyanyi satu pujian. Kita nyanyikan pujian ini dengan satu penghayatan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nyanyikan sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Saudaraku, mungkin kita berada atau kita tinggal di lingkungan yang kita lihat kejahatan itu menguasai sekitar. Bukankah Tuhan itu mengutus kita ada di tempat itu supaya engkau yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan ini menjadi penguasa atas daerah itu, sehingga roh jahat yang dulunya menguasai daerah itu, karena engkau hidup benar, engkau berdoa untuk daerah itu, engkau menjaga kehidupanmu benar, dan Roh Tuhan yang menguasai hidup kita itu nantinya akan mengalahkan roh jahat di lingkungan di mana kita ada. Doa kita bersama, Kota Padang, Sumatera Barat, kelihatannya tenang-tenang, tapi kita tidak pernah tahu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dapatkan kabar Padang ini, Kota Padang, termasuk 3 besar di Indonesia yang peredaran narkobanya tertinggi. Padang juara 3 sudah. Peredaran narkobanya tertinggi di Indonesia. Kelihatannya semua tenang-tenang saja. Apakah ini tenang? Belum tentu. Prostitusi ada di mana-mana. Kelihatannya tenang, belum tentu itu menjamin bahwa semua akan baik-baik. Enggak. Tapi Tuhan utus kita. Tuhan utus Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan yang menguasai kehidupan. Roh Tuhan yang ada padamu dan Dia menguasai kehidupan. Engkau yang harus berkuasa atas daerah itu. Bukan karena kita hebat, karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Mari setiap hari sebagai orang percaya, tugas kita adalah berdoa kepada Tuhan. Jaga hidup benar. Supaya apa? Supaya kebenaran yang kau memiliki itu yang akan mengalahkan roh jahat di sekitar kita. Di kota, di kantor, di lingkungan di mana kita berada. Kalau saudara ada di kantor di mana korupsi merajalela di sana, tidak kebetulan Tuhan mengutus engkau ada di kantor itu. Supaya apa? Supaya engkau bisa berdoa dan engkau kuasai daerah itu. Dan Tuhan yang akan bekerja. Tuhan izinkan kita ada di kota ini supaya Roh Tuhan itu menguasai. Kalau Roh Tuhan menguasai, maka kebenaran yang akan muncul. Mari kita berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini telah Lada Vespamu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan lepas perak. Kau
Dialah Paskah ini. Merupakan satu momentum dalam hidup kita. Akan aku telah melihat Tuhan. Roh jahat tidak lagi menguasai hidupku. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ini saatnya lepaskan hidup masa lalumu. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dosa apapun. Aku telah melihat Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nyanyikan sekali lagi. Ku telah mati, ku telah mati, tak tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, Dialah kebenaran-Mu yang menguasai hidup kami. Dialah Roh Tuhan yang menguasai kehidupan. Roh Kudus yang menguasai sampai selama-lamanya.
entahkah itu dengan paranormal, dukun, atau dengan perjudian, perzinahan, percabulan, atau dengan roh-roh yang lain itu. Karena satu kali engkau terjerat, maka engkau akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Bapa, terima kasih pesan-Mu buat kami, Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hati kami, menjaga kehidupan kami, supaya Tuhanlah yang menguasai. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran. Daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin. Cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya. Saudara tidak dengar suaranya. Cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi. Kemana? Memberitakan Injil. Kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa ini? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan.
Racun saya percaya, apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular menghadapi racun, roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan, pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan, but the King has risen. Dia adalah Raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Untuk semua keluarga warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit, "Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu?" Gak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudara. Segala kekuatan kita bertumbuh pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia menerimanya. Segala sengat, segala azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter, sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day, selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya, amin. Amin. Kebangkitan milik kita, amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah.
penyertaan-Mu sekali kegiatan ibadah kami pada hari ini, sehingga kegiatan kami pada hari ini ya Bapa bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga sampai dengan akhir. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat, kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini ya Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, serta kami dapat diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan dapat meneguhkan setiap hati kami dan dapat menjadi terang untuk jalannya kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Bapa buat gembala pusat kami, Bapak Timotius Arifin dan Bapak Rudi Daud, serta gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Yohanes Bendi dan Ibu Esther Yesli ya Tuhan, serta seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Bapa, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan sertai setiap pelayanan mereka kemanapun mereka akan pergi melayani dan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Bapa, kami ingin berdoa buat gereja kami GBI Rut Padang ya Bapa. Biarlah gereja kami ini step by step bisa lebih baik lagi ke depannya, dan biarlah gereja kami ini ya Tuhan bisa menjadi terang untuk kota dan provinsi kami ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat para pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan kesungguhan hati, bukan karena adanya paksaan ya Tuhan. Biarlah hasil dari pelayanan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu sebagai rasa hormat atas kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya kasih-Mu selalu ada di hati kami Tuhan. Kau berkati setiap keluarga demi keluarga, pekerjaan, bahkan sampai dengan pendidikan yang sedang kami tempuh ya Tuhan. Dan kami pun rindu akan adanya jiwa-jiwa baru yang datang beribadah ke tempat ini, baik itu satu ataupun dua orang, atau mungkin Engkau akan melibatkan harganya ya Bapa. Dan kami akan selalu bersyukur atas apa yang telah Kau rencanakan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya Kota Padang ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati roda pemerintahan kami, mulai dari staf yang tertinggi hingga staf yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat Hotel Kerja Bumi Minang, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati manajemen hotel ini ya Bapak, mulai dari staf yang tertinggi hingga staf yang terendah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Sekiranya Engkau memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan-Mu pada hari ini, baik itu ucapan syukur, perpuluhan bahkan diakonia ya Bapak, dan Engkau yang akan melipat gandakannya ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sekiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah demi langkah kami, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah dan dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan kami pun rindu untuk menerima berkat melalui perantara Hamba. Dan mari kita mengangkat tangan kita, mengharapkan hati kepada Tuhan. Dalam di Paskah ini ada berkat spesial yang Tuhan berikan atas kehidupan kita semua. Semua dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus, dan roh kebangkitan dari Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Ada yang percaya dan diberkati, yang sudah menerima berkat dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.